Shalom, selamat pagi Sobat Prasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini, di hari Jumat tanggal 27 November, dari ruang siar Radio Prestasi bersama dengan saya Pendeta Budi dari Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading kembali hadir dalam program A Beautiful Life. Melalui program ini saya rindu kita semua melihat dan memberi makna atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan, serta kita bisa melihat betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Meskipun kalau kita melihat ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Nah, bersyukur kalau hari ini di minggu yang terakhir di bulan November, dan kita akan segera masuk di bulan Desember, dan kita akan pulih nanti meninggalkan tahun 2015 dan menyongsong tahun 2016. Dan saya percaya tetap ada satu keindahan-keindahan ketika kita semua menaruh pengharapan kepada nama Yesus. Dan saya berdoa melalui program ini bisa memberkati setiap prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun saudara berada. Dan kami rindu bila di akhir program acara ini kita diberkati dengan acara ini, saudara bisa mendapatkan pelayanan lebih lanjut dan hubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda atau di 08128803 kali 7-nya 3 kali atau di 08578100-nya 3 kali 7-nya 3 kali. Baik, hari ini kita akan memulai program ini. Saya mengajak untuk kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasih, kami sapa, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami, Allah menjadi pusat penyembahan kami. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali hadir dalam program A Beautiful Life, di mana program ini akan menjadi satu pengharapan bagi kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, sumber jawaban ada dalam kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan untuk program ini dari awal sampai akhir di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya ingin mengajak bersama-sama merenungkan dari pembacaan nats Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kitab Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Berikutnya adalah orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kita melihat hari satu realita yang ada dalam pembacaan ini menjadi satu realita yang ada dalam kehidupan orang percaya, yaitu alami perjumpaan Yesus tetapi tidak melihat sesuatu yang besar. Nah, hari saya ingin memberikan satu judul adalah pilihan hari ini tentukan masa depan kita. Pilihan hari ini tentukan masa depan kita. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan ini, ada satu yang menarik perhatian saya adalah sebenarnya pemuda kaya ini di akhir hidupnya harusnya legowo. Artinya dia dengan sukarela meninggalkan semua hartanya dan mengikut Yesus. Tetapi kenyataannya adalah ketika Yesus menawarkan sesuatu kepada pemuda kaya ini, dia pergi. Bahkan dikatakan ia pergi dengan sedih hatinya, sebab begitu banyak hartanya. Nah, kalau kita belajar hari ini, kita akan melihat inilah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kepentingan-kepentingan kerajaan Allah itu bisa dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan yang duniawi. Artinya, kepentingan-kepentingan kerajaan Allah dipandang sebagai hal yang nomor 2, bukan yang utama. Yang akhirnya kita semua tidak pernah menemukan apa yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, coba kita akan telaah apa yang menjadi kegagalan pemuda ini, sehingga pemuda ini tidak bisa melihat satu masa depan yang baik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pemuda ini hanya melihat dari sisi dunia, dari kekayaan yang dia punya, yang akhirnya benar-benar meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru yang dia sebut sebagai pemimpin agungnya dia. Nah, saya berdoa supaya lewat pendengaran firman Allah hari ini, kita lebih menghormati Tuhan daripada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita mempedulikan Tuhan, mempedulikan masa depan kita bersama dengan Tuhan, maka di sanalah Tuhan yang kita bahas kemarin, Tuhan itu setia. Dia akan menepati setiap janji-janji firman Tuhan. Nah, coba kita akan belajar ada 3 hal secara singkat yang hari ini ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ternyata pemuda ini tidak memakai kesempatan yang ada ketika berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tadi kita sudah baca dengan jelas di ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ini berarti dia dalam hal berkomunikasi dengan Yesus bukan jarak jauh, tetapi jarak yang begitu dekat. Ya mungkin katakanlah 2 meter atau 1,5 meter dari hadapan pemuda ini. Nah, kalau kita melihat di dalam perjalanan pelayanan Yesus, memang tidak banyak orang yang bisa bertatap muka langsung dengan Yesus. Artinya ada banyak penghalang, ada orang banyak yang ingin mendapatkan mujizat, bahkan ada pembatas, yaitu murid-murid Yesus yang ketika itu dia berkata kepada orang-orang, seringkali ketika ada sesuatu yang datang kepada Yesus, mereka berkata, jangan menyusahkan guru. Tetapi pemuda ini, dia sedang berhadapan muka dengan Yesus.
Sebenarnya hal inilah yang menjadi sebuah hal yang utama. Perjumpaan dengan Yesus, sebenarnya dia punya kesempatan yang begitu berharga. Nah, pemuda ini sekali lagi mengalami perjumpaan Yesus bukan jarak jauh, bukan melalui doa, tetapi lewat tatapan mata. Saya mau katakan, alangkah indahnya jika kita semua bisa bertatap muka dengan Yesus. Nah, ternyata perjumpaan pribadi pemuda kaya ini tidak membuahkan hasil yang baik di masa depannya. Nah, kalau kita memberikan sebuah contoh begini. Ketika kita berjumpa dengan seorang yang penting di negeri ini, ya, katakanlah kita bertemu dengan Pak Camat atau Wali Kota Jakarta Utara. Dan saya percaya kita tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika kita bersalaman, bertatap muka, maka kita akan melihat bagaimana orang ini bisa berhasil. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat atau Pak Wali Kota untuk warganya. Apa yang bisa aku gali dari informasi yang penting tentang tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh rakyat. Nah, atau minimal, saudara, kita bisa selfie bersama dengan pembesar negeri ini. Nah, sebenarnya hal itu yang akan membuat kita terinspirasi dari perjumpaan dengan pemimpin besar. Akhirnya setelah kita bertemu dengan seorang pemimpin besar negeri ini, maka kita akan bercerita kepada orang lain. Tadi pagi atau kemarin atau 2 hari yang lalu, saya bertemu dengan pemimpin di kota Jakarta Utara. Dia bilang begini, maka kita bisa bercerita, ada punya pengalaman dengan pemimpin itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita tidak pernah menemukan manfaat dari perjumpaan itu. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Lukas, di dalam kitab Yohanes, ketika ada seseorang yang berjumpa pribadi dengan Yesus, ada satu perubahan di dalam hatinya. Contoh di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai 44, ya. Tidak perlu baca, sudah bisa membaca di rumah saudara masing-masing atau di masuk bisa menangkap acara ini. Di sana dikatakan ada seorang perempuan yang berzina bertemu dengan Yesus di sumur pada siang hari. Nah, ketika terjadi percakapan dengan Yesus, Yesus memberikan satu dialog sama dengan pemuda ini. Selalu kebenaran yang dijabarkan, kebenaran disampaikan kepada orang yang dia temui. Bukan masalah saja mujizat, tetapi bagaimana kehidupan dalam kebenaran yang sedang berjalan. Nah, wanita ini didapatkan sedang berzina dengan 5 orang. Ya, bahkan dikatakan yang sekarang pun itu yang ke-6 mungkin bukan suamimu. Tetapi perjumpaan dengan Yesus oleh wanita ini tidak disia-siakan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat terakhir dari pembacaan Yohanes pasal 1 dengan 44 ini, mari katakan di sana, wanita ini yang tadinya dia kedapatan berdosa, dia berjumpa dengan Yesus, alami perubahan. Akhirnya dia berkata kepada seluruh orang di Samaria, aku telah berjumpa dengan Mesias. Maka kita mencatat di sana, ada banyak orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Nah, juga di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 tentang Sakius, si pemungut cukai, seorang yang begitu jahat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, alami perubahan yang luar biasa. Nah, seharusnya pemuda kaya ini juga mengalami perubahan, tetapi dia dikatakan di situ dengan sedih hati, lalu pergi meninggalkan Yesus. Berarti dia tidak bisa melihat kesempatan berharga di masa-masa yang akan datang bersama dengan Yesus. Dia memakai kekuatannya, dia memakai hartanya, dia memakai otoritasnya untuk melewati hari demi hari menjelang masa depannya.
Berjumpa pribadi dengan Yesus. Temukan jawaban, temukan kehidupan, temukan masa depan yang berarti. Alami perjumpaan pribadi dengan Yesus setiap hari dan jangan lewatkan begitu saja. Saya mendorong kepada semua prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu jangan lewatkan setiap hari untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Temui Yesus setiap hari, setiap perjalanan kehidupan saudara. Dan saya percaya apa yang saudara putuskan hari ini adalah untuk menentukan masa depan kita. Bukankah Yesus berkata, "Aku ada di dalam masa depanmu. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman." Berarti yang pertama, jangan sampai kita tidak bertemu dengan Yesus, atau bertemu dengan Yesus kita sia-siakan. Yang kedua, ternyata pemuda kaya ini dia lebih memilih hartanya. Dia memilih kekayaannya daripada memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pemuda kaya ini memilih meninggalkan Yesus setelah berjumpa dengannya karena banyak hartanya. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia jalan dan kebenaran. Dia sumber kehidupan kita. Apa yang akan kita pilih saat ini? Kesenangan dunia atau kesukaan surga? Jalan kehidupan atau kematian? Tentunya kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengendalikan kita. Kita pun harus juga bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini. Nah, pilihan-pilihan kita itu tentunya menentukan sikap kita, menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Ada banyak pepatah dunia mengatakan, "Show me your friend, I show your future." Artinya kalau kita berteman dengan siapapun hari ini, kita bisa melihat keadaan apa yang ada di dalam masa depan kita. Nah, saya percaya ketika saudara menentukan yang baik, menentukan jalan yang benar, hidup bersama dengan Tuhan, maka keadaan masa depan saudara, itu Tuhan akan jamin. Bukankah Yeremia 29 dikatakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu," yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Allah di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Ayat 11 dikatakan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan supaya engkau hidup baik dengan engkau maupun keturunanmu." Pilihlah kehidupan. Sebenarnya pemuda ini bisa memutuskan, atau mungkin sudah berkata demikian, misalkan kita putuskan yang salah, lalu jalan kita salah, lalu kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa kau tidak ingatkan aku untuk hal itu?" Padahal Tuhan sebagai pribadi tidak pernah memaksa kepada manusia, kecuali Tuhan punya tujuan khusus. Seperti kepada Yunus, kepada Yeremia, kepada Yesaya, kepada Abraham. Tetapi pada umumnya Yesus itu tidak pernah memaksa. Tinggal kita bersedia atau tidak menentukan jalan hari ini. Nah, kalau kita salah dalam menentukan kehidupan kita, ya, misalkan dalam memilih pasangan, ya, salah di dalam berteman, ya, salah di dalam memilih pendidikan dan sebagainya. Nah, memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang
ada dalam kehidupan kita yang seringkali ya kita kecewa di tengah jalan. Kenapa dulu aku nggak sekolah? Kenapa dulu? Akhirnya sudah terlambat. Hari ini ambil keputusan. Tentukan apa yang baik untuk masa depan. Pemuda ini, dia dengan satu keputusan, meninggalkan Yesus hanya untuk kekayaannya. Dia tidak rela kalau kekayaannya ini diserahkan kepada orang lain. Dia maunya terus bertambah. Di 1 Yohanes pasal 2, 15 dan 17 catat begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kongkong hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pilihan yang salah akan sengsarakan kita seumur hidup dan berujung kepada maut. Amsal pasal 16:25 dan Amsal 14:12 dikatakan, ada jalan yang disangka seseorang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, kita harus memilih. Tentukan sikap hari ini. Dengan apa kita berjalan? Dengan siapa kita berjalan? Nah, seandainya dalam kisah ini pemuda ini meninggalkan Yesus. Tidak meninggalkan Yesus. Dia menjual harta miliknya, ya. Kemudian dia serahkan semua untuk Tuhan dan dia ikut Yesus. Alkitab mencatat, kalau kamu meninggalkan semuanya, aku akan menggantikan apa yang dahulu pernah kau berikan pada orang lain. Ingat saudaraku, apa yang kita tabur itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tentukan pilihanmu sekarang. Itu akan membuat masa depanmu berhasil. Kata pilihlah Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Dalam kesesakan tentukan pilihanmu. Tetap percaya sampai pada akhirnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat yang ke-21 dari pembacaan kita tadi, dalam Matius pasal yang ke-19, dikatakan, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang ketiga, kita harus memilih sesuatu yang baik, yaitu hidup di dalam kebenaran. Tuhan inginkan setiap kita hidup dalam kebenaran. Firman bukan kebenaran manusia atau suara kebaikan orang yang membawa kita kepada kebimbangan. Menurut orang muda yang kaya, memiliki harta banyak menjadi kaya tidak salah dan tidak berdosa. Tetapi yang salah adalah ketika si kaya mencondongkan hatinya kepada kekayaan dan membelakangi Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatan. Dan kita melihat satu kebenaran yang kita bisa pelajari, yaitu dalam Amsal pasal 10:22 dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, kalau kita lihat kebenarannya apa? Ternyata kalau kita memandang berkat itu dari segi usaha kita, ya, maka dalam Yeremia pasal 17 dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Berkat yang kita terima kebenarannya adalah semua karena Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati buah kandungan kita, Tuhan memberkati apa saja yang kita kerjakan. Bukan karena kekuatan. Nah, pemuda ini merasa bahwa kekuatannya itu membuat dia kaya. Kepandaiannya membuat dia kaya. Berarti apa? Dia menyalahi prosedur daripada Tuhan. Bukankah berkat itu datangnya daripada Tuhan? Bahkan di dalam Mazmur 1:27 dikatakan, Tuhan mencintai atau memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya,
bukan mengajak kita malas, tidak. Tetaplah bekerja. Tetapi ingat, pemberi berkat itu bukan perusahaan saudara. Pemberi berkat itu bukan pelayanan saudara, tetapi yang memberi berkat itu adalah Tuhan semesta alam yang namanya Yesus. Karena itu pada pagi hari ini, andalkan berkat Tuhan saja. Apabila Ia kembali meminta harta kita, ada sukacita, ada kerelaan hati untuk kita memberikan kembali kepadanya. Ingat saudaraku, bahwa apa yang kita buat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan saya yakin percaya, ketika tentukan seperti apa yang disampaikan firman hari ini, niscayalah kita lihat masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih salah, maka hancurlah masa depan kita. Baik, untuk mengakhiri atau mengaminkan program acara ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Bila kiranya Kau tolong setiap kami untuk melihat betapa dahsyatnya kasih dan anugerah Tuhan, yang terus ingatkan kami untuk hidup dalam rencana Tuhan yang besar. Itu Bapak, tolong setiap kami umat-Mu yang mendengarkan program ini, supaya mereka bersikap setiap hari untuk merendam masa depan mereka masing-masing. Sebab kami tahu di dalam Tuhan ada masa depan yang baik. Tidak satupun mereka melepaskan imannya, tetapi melekat kepada nama Yesus untuk selama-lamanya. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap pergumulan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Kami serahkan tetap dalam anugerah Tuhan. Yang terbaik Kau siapkan bagi mereka, dan Kau berikan untuk setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Baik, di akhir program ini saya mengajak kepada pemirsa Bible TV dan persekutuan yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami undang untuk hadir dalam setiap ibadah raya dari Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading, bertempat di Hal Klub Gading Mas, di belakang Balai Samudra, Jalan Perubahan Barat Raya 1 Kelapa Gading. Ibadah pertama jam 7:30 pagi, dan ibadah yang kedua jam 9:30 pagi. Semua ibadah disertai dengan ibadah anak. Sampai berjumpa kembali minggu depan dalam acara yang sama. Tuhan berkati kita semua. Amin.